Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa 'idqin minan niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairul mu'jizati wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi dhawil irfan, amma ba'd. Janabal ulama, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita ta'zimi, kita suwuni pangestu dan doa, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya, Bapak Bupati yang insya Allah sebentar lagi hadir di tengah-tengah kita bersama para pejabat pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, bersama anggota, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, sedulur-sedulur saya, seluruh jamaah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan untuk hadir di majelis yang mulia ini, berzikir, berdoa, bersolawat, bertalabil ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal-amal kebaikan kita, memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari musibah dan bencana dunia, membebaskan kita dari fitnah dan azab kubur, memerdekakan kita dari siksa neraka, dan menggolongkan kita termasuk ahli surga. Kita dikasih cara oleh Allah untuk mendapatkan semuanya tadi, yaitu melalui bulan yang sebentar lagi insya Allah akan kita jalani, namanya bulan Ramadan. Ada satu ibadah yang luar biasa istimewanya di bulan Ramadan. Saking istimewanya ibadah ini sampai pahalanya dirahasiakan oleh Allah. Nabi nggak ada yang tahu pahalanya, bahkan malaikat pun nggak dikasih tahu pahala dari ibadah istimewa ini. Hanya Allah yang tahu dan membalasnya adalah ibadah syam, ibadah saum, atau ibadah puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi,
Kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu milikku, untukku, karena aku dan hanya aku yang membalasnya. Berapa pahalanya? Rahasia. Nabi, Rasul nggak tahu, malaikat juga nggak tahu. Para jamaah, puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya wajib hukumnya, tapi termasuk rukun dalam Islam. Saya ulang, puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya wajib, tapi rukun. Nah, wajib dengan rukun itu beda. Wajib kalih rukun niku mboten sami. Kalau wajib niku ya wajib, lah wajib niku ya wajib, tapi kalau rukun niku ya rukun. Jadi wajib niku napa? Wajib, nek rukun niku rukun. Wajib itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, akibatnya berdosa. Meninggalkan wajib, akibatnya berdosa. Contoh, menjawab salam dari sesama mukmin hukumnya wajib. Ada orang mengucapkan salam kepada sampean, dan orang yang mengucapkan salam itu orang Islam, orang beriman, maka bagi sampean menjawab salamnya hukumnya wajib. Kok sampean nggak mau menjawab salamnya, maka sampean berdosa karena meninggalkan wajib. Contoh lagi, membayar hutang. Sing duwe hutang langsung dingkluk. Membayar hutang itu hukumnya wajib. Sampean punya hutang, sudah jatuh tempo waktunya bayar, sampean punya duit dan tidak ada udzur syar'i, maka sampean wajib membayarnya. Kok ternyata sampean gak mau membayar, maka sampean berdosa sebab meninggalkan wajib. Beda dengan rukun. Rukun itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, akibatnya bukan hanya berdosa, tapi tidak sah. Meninggalkan rukun berakibat tidak sah. Contoh, rukunnya wudhu, salah satunya membasuh wajah. Ada orang wudhu kok tidak membasuh wajah, maka wudhunya tidak sah sebab meninggalkan rukun. Halo, tolong semangat dong. Katanya kangen sama aku. Masa orang kangen sikapnya kayak gitu? Bahagia dong, semangat dong. Contoh lagi, salah satu rukunnya sholat membaca suratul Fatihah. Maka ada orang sholat kok tidak membaca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah sebab meninggalkan rukun. Nah, salah satu rukunnya Islam adalah puasa di bulan suci Ramadan. Ada orang mengaku agamanya Islam, di bulan Ramadan kok tidak mau menjalankan puasa, maka Islamnya tidak sah. Serempak, maka Islamnya tidak sah secara syariat. Maka di masyarakat kita biasa disebut Islam KTP, sebab data di KTP agama Islam, biasa disebut Islam KTP. Tapi karena Islamnya tidak sah,
besok yang masuk surga KTP-nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan seluruh ibadah penyertanya, mulai sholat tarawih, i'tikaf, zikir, sedekah, tadarus Al-Quran dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma. Muga-muga dulur-dulurku sing rawuh niki sedaya dipun paringi panjang umur, sehat walafiat, bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah Ramadan dengan sempurna, sehingga paling tidak 5 target Ramadan yang insya Allah nanti saya sampaikan kalau waktunya cukup. Kalau tidak cukup kapan-kapan ngundang lagi. Jangan lupa like, subscribe, and share. Puasa itu ada 3 jenis. Ada berapa? Wonten 3 model puasa. Nah, puasa sampean nanti termasuk jenis yang mana, termasuk model yang mana. Seperti halnya jamaah yang hadir di sini juga ada 3 jenis. Ada jenis jamaah VIP, duduknya di kursi, ono suguhane entuk madiam, pakaiannya melintih-melintih. Ada jenis jamaah sedengan, tengah-tengah, berada di terop, di bawah tenda. Ada jenis jamaah ekonomi garis miring ngenes, ya, yang dongsong-dongsong di bawah pohon pisang, dongsong-dongsong di bawah pohon mangga, pohon kelapa. Puasa ada 3 model. Pertama, puasa model ular, bahasa Jawanya ulo. Kedua, puasa model bayi, anak bayi. Ketiga, puasa model ulat, garis miring ular. Ini harus saya perjelas, takutnya nggak bisa membedakan antara ular dengan ular. Karena ular itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ulo, sedangkan ular itu bahasa Jawa yang bahasa Indonesianya ulat. Paham ya? Oke, pertama, shaumul awam, puasanya orang awam, puasanya masyarakat beragama Islam secara umum, masuk kategori puasa awam, atau lebih mudah digambarkan sebagai puasa ular, posone ulo. Ulo niku yen poso targetnya cuma kepingin ndawake awak, kepingin gedeke awak. Jadi ular itu kalau berpuasa tujuannya hanya ingin memanjangkan tubuh dan membesarkan badan. Maka orang yang berpuasa model ular itu bisa dilihat dari gayanya ketika makan sahur. Kalau makan sahur sak ake-ake, sak war-warke, untuk persediaan, alasannya biar kuat dipakai puasa seharian. Jadi karena makan sahurnya kebanyakan, perutnya
kekenyangan, akhirnya begitu masuk waktu subuh yang nggak sholat, dia melungker ulo. Dari rampung mangan sahur boten sholat subuh tapi turu melungker, pancen ulo. Wonten boten tiang Patuk Rejo bakdo madyang sahur terus boten sholat subuh tapi melungker, wonten boten? Wonten. Niki wonge teko wonge lungguh. Aku ngerti pokok jilbabe warna ireng. Akhirnya sholat subuh jam itu, kadang jam 8, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Niku poso ulo, karena targetnya hanya ingin memanjangkan tubuh dan membesarkan badan, maka ular berpuasa itu hanya untuk melungsungi, ganti kulit yang lama sudah tidak cukup, sudah tidak muat, sebab badannya makin besar, tubuhnya makin panjang, maka kulit yang lama dilepas, ganti kulit yang baru. Bahasa Inggrisnya melungsungi. Lah wong yen posone poso model ula ya ngono, sing diarep-arep ming bodo, kok yen wis bodo ganti klambi anyar, baju yang lama dilepas, ganti baju yang baru, melungsungi. Wonten boten wong Patuk Rejo sing ngoten niku? Roto. Wong Ramadan nembe pertengahan wis ribut leh milih-milih baju baru, apa maneh ibu-ibu untuk lebaran baju baru paling tidak punya 5. Halo niku puasa jenis ular, pasane ulo. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, shaumul khawas, puasanya orang khusus. Puasa jenis ini biasa digambarkan sebagai puasa bayi. Ibu-ibu dan mbak-mbak lebih bisa meniteni atau menengeri. Niteni itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Nandai lah nandani, nengeri. Jadi iki wis tak pikir, aku ora nemokke bahasa Indonesiane. Pokok meniteni dan menengeri. Maaf, tidak semua bahasa Jawa bisa dibahasakan Indonesia. Melaku tiba itu bahasa Indonesianya jalan terjatuh. Lah nek tiba kejelumuk, mosok jatuh bernyosok. Menek bahasa Indonesianya memanjat. Lah nek menek celingkrik, memanjat bercelingkrik. Nguyuh bahasa Indonesianya kencing. Lah nek nguyuh hanyang-hanyangan, mosok kencing makcrit. Ibu-ibu dan mbak-mbak biasa menengeri dan meniteni. Ada fase di mana bayi itu berpuasa. Ada masa di mana bayi tidak mau dikasih makan dan minum, didulang sama ibunya. Didulang itu dijejeli atau dilotek, diapano? Disuap. Maaf, aku alergi dengan kata-kata suap, karena suap yang menghancurkan Indonesia, merusak tatanan Indonesia. Makanya saya nggak mau pakai kata-kata suap, mending mendulang dan melotek. Jadi ada waktu anak bayi itu dijejeli makan, didulang sama sini kalau manggil ibu, umi,
emak, mbok atau mama? Biung. Ya udah, jadi bayi didulang sama biungnya, dia nggak mau, dikasih minum, dikasih ASI, bahasa Inggrisnya dipendili, diempengi, dia juga gobek-gobek nggak mau. Tapi karena biungnya sangat sayang, maka dipaksa oleh biungnya. Lagi kepriben anake nyonge kok ora gelem madyan, biungnya susah, ibunya gelisah karena anaknya nggak mau makan, nggak mau minum, akhirnya dipaksa, udah nggak mau dijejel-jejel ke, didulang-dulang ke, nggak mau ngemik ini ku ya dijejel-jejel ke pentileng, bayi nganti gaber-gaber. Nah karena dipaksa, maka akhirnya si bayi protes. Protesnya dengan cara diare dan demam. Diare bahasa Inggrisnya the menstruate, karena bayi berusaha mengeluarkan makanan dan minuman yang dipaksa ibunya untuk dimasukkan. Wong moh kok dipaksa, akhirnya protes, demo, ditokke, muntah dan mencret, demam. Ini gayanya bayi untuk menarik simpati ibunya agar ibunya makin sayang dan makin cinta, menarik perhatian ibunya. Ini sesungguhnya bayi lagi berpuasa, dia nggak mau makan, nggak mau minum, menghambat pertumbuhan fisik, seakan-akan dia memberi kesempatan psikisnya untuk berkembang. Makanya bayi yang mantun demam awake panas biasane mundak pintere, mundak akale. Ibu-ibu niteni, oh pantesan wingi demam awake panas, arep iso mengkurep, arep tuwuh untune, arep iso ngomong, mulai bisa diajak komunikasi. Gini apa nggih? Lek bapak ora niteni, bapak nang anak ora tau ngopeni. Bapak ini namung penanam saham, rampung nanam modal wes, ora ngurusi, paling yang meh nafkahi belanjani wong lanang apa. Mulane bayi bakdo sakit, bakdo demam biasane tambah akale, tambah pintere. Arep iso ngrangkang ya demam, arep iso terantanan ya demam. Nggih Bu nggih? Ngopo melu-melu jawab nggih Pak? Ora roh urusane nggih. Jadi puasanya bukan hanya kuantitas tapi sudah meningkat kualitas. Ini puasa sedang, puasa tengah-tengah, shaumul khawas. Yang ketiga, shaumu khawasil khawas, puasanya orang istimewa. Ini biasa digambarkan seperti puasanya ulat, posone uler. Uler jangankan dari dekat, dari jauh saja menjijikkan, gilani, gegirisi, menakutkan. Makanya nggak ada orang yang suka sama ulat kecuali orang gila. Mumpung urung dibantah. Halo, kehadirannya bukan sebagai harapan tapi sebagai ancaman. Uler kuwi tekane orang nggawa harapan ning malah dadi ancaman. Karena ulat adalah hama, apa saja yang ada di hadapannya diembat, apa saja yang ada di sekelilingnya disikat, gak peduli halal haram. Wong uler perusak dan tidak ada manfaatnya. Manggen ten pundi mawon uler niku ngerusak, betul? Manggono godhong, godhonge rusak, bolong-bolong, rencem-rencem,
manggon ning tanduran-tandurane rusak gering iso mati, manggon ning buah-buahe rusak bosok, manggon ning untumu nek untuku ora untumu kerowok uler kok. Maka kemudian ulat ini berpuasa dengan berproses jadi kepompong, bahasa Inggrisnya the ngentung. Kalau sudah ngentung maka dia berpuasa. Perhatikan, entung kuwi ora madyang, ora ngombe, ora rabenan. Taman tahu ngerti ana entung rabenan? Poso dia hanya gelo-gelo, entung di lor di kidul, ndut-ndut, entung di lor di kidul, gobek-gobek, entung di lor di kidul, jentat-jentit. Itu sesungguhnya entung lagi puasa dan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Iki sing ngerti ning aku tok, astagfirullah. Puasa kok ngentung. Jadi puasa niku kurang banter, puasa niku ngentung. Ibu-ibu, jadi besok Ramadan awan-awan kok bapaknya marek-marek, bapaknya mepet-mepet, tolong disempar. Ngentung, entungmu aja gila-gilo, entungnya Rika disimpen. Halo, setelah berpuasa berproses jadi entung, maka keluar dari kepompong dia berubah, bukan lagi ulat tapi menjadi kupu-kupu. Bukan hanya namanya yang berubah, bentuknya juga berubah, makin indah, modelnya juga berubah, tubuhnya berubah, semakin langsing dan seksi, indah, sehingga semua orang suka sama kupu-kupu, bahkan simbol keindahan dan keberuntungan. Nganti wong Jawa ki omah kok dileboni kupu, arep ana tamu nggawa rezeki. Pundak dia celaki kupu, sirah dia celaki kupu, seneng banget, simbol keberuntungan. Makanannya juga udah ganti, gak sembarangan. Ketika masih jadi ulat, dia makan sembarangan, apa saja yang ada di hadapannya, di sekelilingnya, diembat, disikat. Tapi begitu sudah berubah jadi kupu-kupu, makanannya selektif, hanya mau yang halalan thayyiban mubarakah, gak sembarangan. Yang dimakan hanya sari-sari bunga. Sampean tahu ngerti ana kupu ngerokoti tempe? Apa maneh kupu mangan batang rak, dia selektif, hanya sari-sari bunga yang halalan thayyiban, karena dia sukses berproses jadi kepompong. Halo, halo, kehadirannya bukan sebagai ancaman tapi membawa harapan. Dia membantu proses bunga untuk menjadi buah. Ini tanda puasa yang paling sukses. Sayang, banyak di antara saudara-saudara Nyong, warga Patok Rejo, yang setelah berproses jadi kepompong 1 bulan, keluar bukannya jadi kupu-kupu, malah jadi codot. Lagi codotnya dong ngadek no pinggir panggung. Begitu Ramadan tamat, maksiatnya kumat. Begitu lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Begitu setan dilepaskan, manusianya pada kesetanan. Maka puasa yang paling sukses adalah puasa jenis ulat, yang berproses jadi kepompong, keluar berubah menjadi kupu-kupu. Ada perbaikan dan peningkatan kualitas diri,
ada perbaikan dan peningkatan ibadah, baik yang muamalah dalam garis horizontal, hubungan sosial dengan sesama, maupun yang mahdhah dalam jalur vertikal, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, ibadah bisa meningkat karena orang puasa benar-benar bisa memanfaatkan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa iman. Ingat saudaraku, para jamaah, baik yang mengikuti ngaji di majelis ini secara langsung maupun yang mengikuti ngaji ini secara virtual. Halo, yang diseru oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah untuk memasuki Ramadan dengan berbagai pahala, keutamaan dan keberkahan di dalamnya, itu bukan sembarang orang, bukan semua manusia, tapi yang dipanggil khusus orang-orang beriman. Ayat Qur'annya sudah akrab dengan kita, paling laris dibaca menjelang dan selama bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ini yang dikhitabi Allah, yang dipanggil dan diseru Allah adalah hai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nasu, wahai semua manusia, bukan pula ya ayyuhal muslimuna wal muslimat, wahai orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, bukan, tapi yang dipanggil khusus orang-orang yang orang-orang yang beriman. Maka modal utama untuk menjalani ibadah Ramadan adalah iman, sehingga aktivitas-aktivitas terbaik yang harus dilakukan di bulan Ramadan adalah aktivitas-aktivitas keimanan, ekspresi dan implementasi dari iman. Kalau saya ngomong ekspresi dan implementasi, Bapak Ibu paham apa mboten? Podo. Saya sadar yang saya omongi ini orangnya nggak begitu cerdas, makanya tetap saya uraikan, tetap saya rinci, tetap saya jelaskan. Ngapunten nggih, soalnya sampean ora pati cerdas. Podo karo sing ngomong, kula dhewe niku lek mirengke omongan sing kira-kira keduren kula mboten mudeng. Dadi kula leh ngomongi jamaah niku nggih kula ndamel ukuran awak kula dhewe. Omongan sing piye to sing gampang difahami. Lho ngoten. Metode bicara yang seperti apa yang mudah difahami. Maka itu yang saya pakai untuk menyampaikan kepada jamaah, meskipun saya sadar saya nggak bisa memahamkan jamaah, yang bisa memahamkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas saya menyampaikan, tugas saya ngandani, sing mahamke Gusti Allah. Makanya saya nggak kaget dan nggak sedih kalau ada jamaah yang nggak paham. Wong tugasku mengandani. Dipikir ki kabeh paham omonganku ngono kok? Ya ora. Ana sing kawit mau ngingeti aku, metenteng ning ora mudeng. Wonge nggih jilbab warna coklat. Ya mudeng dari mana, orang dia nggak dengerin kata-kata aku tapi malah terpesona memandang wajah aku.
Apa aktivitas orang beriman? Sekaligus ini adalah amal-amal terbaik yang dilakukan di bulan Ramadan dan juga menjadi tanda-tanda orang yang imannya kuat. Ayatnya sebenarnya jenengan juga sudah akrab, ini sering dibaca juga. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lek nyauti Allah kaya wong sambat kok kayak utang kok. Katanya semangat, katanya sayang sama aku, saya enggak. Bener, datang ke sini tadi mulai jam berapa? Bener, makasih, makasih. Aku sih sebenarnya mau datang jam 1 juga, tapi nanti kalau aku datang orangnya belum pada ngumpul kan, aku kayak kiai yang belum makan, mengharap-harap madiang. Nah makanya ya, maaf kalau agak terlambat, tapi nggak terlambat kan? Pas dong. Ini tadi agak terlambat nunggu Pak Bupati. Pak Bupati katanya udah meluncur ke sini, tapi sampai sekarang belum rawuh. Insya Allah bentar lagi. Gak usah. Sebenarnya tadi saya datang langsung maunya naik panggung, tapi informasi dari panitia Pak Bupatinya mau datang, kan ya menghargai beliau. Kita tunggu sebentar, ternyata bukan hanya sebentar, beberapa bentar. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu? Orang-orang yang beriman itu aktivitasnya tergambar dalam ayat yang saya bacakan tadi, sekaligus merupakan tanda-tanda orang yang imannya kuat. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Insya Allah itu ada 5, sekaligus ini adalah aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan besok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Berzikir kepada Allah yang membuat hati bergetar. Zikir yang sungguh-sungguh, zikir yang benar sampai hati bergetar. Nyebut asmane Gusti Allah, atine nganti jeduk 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 jeduk. Nas utange akeh wayahe nyaur. Krungu wong asalamualaikum jeduk jeduk. Orang yang rajin berzikir derajatnya mulia, kedudukannya istimewa. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, orang yang berzikir kepadaku, wong zikir niku didampingi Gusti Allah. Semangat, wong zikir niku dijejeri Gusti. Lah nek didampingi dijejeri berarti dikancani Gusti Allah. Wong zikir niku dadi koncone Gusti Allah. Hebat enggak? Hebat, koncone Gusti Allah. Orang terima koncone camat. Camat itu jabatan apa? Orang terima koncone lurah. Apa lurah? Koncone Gusti. Bapak sampean dari koncone Pak Camat itu wis gaya sampean. Pak Camat kuwi koncoku, gaya. Nggih. Apa maneh sampean dadi koncone bupati, tambah gaya. Pak Bupati boloku, tambah gaya. Apa maneh dadi koncone gubernur, tambah gaya. Apa meneh dadi konco, sesungguhnya nggak ada konco sejati
yang setia sampai mati. Maaf. Sedekat-dekatnya teman kita itu mau menemani kita hanya sementara. Hui, malah nggak teke bakul sempol. Dan bakul sempol munggah kon ceramah ganteni aku. Wayang ngaji yang ngurusi panganan. Wes nyawa mrene. Halang yen bakul es pisan. Tolong dikondisikan. Maaf saudara-saudaraku para penjual sadiane ten Jawi mawon, jamaah yang pengen beli jamaahnya yang keluar, kersane mboten ganggu ngaji. Setuju? Tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak berniat untuk menghalang-halangi rezeki panjenengan, kersane sami-sami sae dados sadeane ampun ten lebetipun lokasi ngaji. Nyuwun kanthi sanget. Sekaligus saya umumkan Bapak Ibu adik-adik para jamaah sing pengen jajan penjenengan mawon yang keluar. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dunia ini sedekat-dekatnya orang yang menjadi teman sampean hanya mau menemani sementara. Halo, siapa yang paling dekat dengan sampean? Ibu, mohon maaf, yang paling dekat dengan sampean selama ini adalah bojomu. Koyo paling deket toh suamimu yang sering memetingkringi dirimu itu, mengeloni, nempel tubuhnya sama tubuhmu, kelet lengket, itu hanya mau menemani dirimu selama dirimu masih hidup di dunia. Bojomu doyan dirimu mergo dirimu ceh urip. Dirimu mati, suamimu udah nggak mau lagi menemani dirimu. Betul? Gayane leh ceh manten anyar, sevisi semisi, berjanji seia sekata sehidup semati. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Mbel gedes, andai kau bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau daun, aku jadi tangkainya. Andai kau api, aku jadi asapnya. Andai kau bantal, aku jadi ilernya. Andai kau hidung, aku jadi upelnya. Dan andai kau bokong, aku jadi entutnya. Bojomu gelem ngancani dirimu yang mergo dirimu ceh urip. Begitu dirimu mati, udah nggak mau lagi menemani dirimu. Betul? Anakmu deket, kau kasihi, kau banggakan, kau biayai, sudah karu-karuan. Anakmu juga sama, mau menemani dirimu sepanjang dirimu masih hidup di dunia. Begitu dirimu mati, anak-anakmu udah nggak mau lagi nemeni dirimu. Siapapun, saudaramu, sahabatmu, kerabatmu, tetanggamu, mau menemanimu selama dirimu masih hidup. Begitu dirimu mati, udah nggak ada lagi yang mau nemenin dirimu. Satu-satunya teman sejati yang menemani dengan setia selamanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat sampeyan dadi wong sing ahli zikir. Siapapun yang ahli berzikir dikancani Allah, ditemani Allah. Siapapun yang lupa dari berzikir ditinggalkan Allah. Berarti orang yang tidak berzikir kehilangan Allah. Kita itu sebenarnya sering kehilangan Allah, tapi kita nggak menyadarinya
dan kita menganggapnya biasa-biasa aja. Hui, coba perhatikan, jangan merhatiin bakul es. Halo, ketika kita berzikir, kita didampingi Allah, berarti kita dibersamai Allah. Begitu kita lepas dari zikir, Allah tidak mendampingi kita, Allah tidak membersamai kita, berarti kita kehilangan Allah. Nah, wong patok rejo iki kehilangan Allah biasa, padahal kehilangan duit dianggap musibah. Ayo, susah pundi kehilangan Gusti Allah kalian kehilangan duit? Susah pundi kehilangan tahajud kalian kehilangan duit? Tahajud apa ora tau ngono. Kehilangan duit, kehilangan HP dianggap musibah, tapi kehilangan Gusti Allah biasa. Kita sering kehilangan Allah. Kapan? Setiap hati kita lepas dari mengingat Allah, berarti kita kehilangan Allah. Bocah semene-mene iki ketok ana wong wadon ayu banget bagi-bagi coklat. Ayo kira-kira bocah-bocah cilik iki milih sing ngandum apa milih coklat? Milih coklat, orang ngerti kok. Tapi nek bocah lanang umur 58 tahun milih coklat apa milih sing bagi? Cerdas, milih sing bagi, mergo regane luwih larang sing bagi, rasane ya luwih penak sing bagi. Mergo ngerti yen milih coklat, yen trimo milih coklat, sepiro entuke coklat iso entek, iso mambu, iso mblenek, iso nyenyek. Tapi yang milih sing bagi-bagi coklat, najan coklate wis entek, dibagi meneh, dindumi meneh, diparingi meneh. Kei maning. Hoi. Paham? Nah, sampeyan nek milih donya, milih duit, milih pangkat, jabatan, kedudukan, sepiro akeh donyamu, duitmu, pangkatmu, jabatanmu, kedudukanmu, iso entek. Iso entek. Duitmu akeh gaya wae, entek duitmu, pangkatmu dhuwur, gaya dirimu, pensiun, entek pangkatmu, biasane barang-barang diladeni, saiki apa-apa dhewe karene. Nah, sing keplok-keplok iki mergo ya ora ndek duit, ora ndek pangkat. Tapi nek sampeyan milih sing duwe donya, sing duwe duit, sing duwe pangkat, duit muntek, donya muntek, pangkat muntek, sing duwe iso ngekeki meneh, Allah iso ngekeki meneh. Understand? Makanya orang yang ahli zikir itu hakikatnya hidup terus, gak mati-mati. Ngopo ono wong kok ora mati-mati? Ono. Contoh ahli zikir, para wali, para aulia, jasadnya sudah mati tapi hakikatnya masih hidup. Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Gunung Jati, Kanjeng Sunan Ngampel, Kanjeng Sunan Kudus, dan wali-wali yang lain, jasadnya kelihatannya sudah mati tapi hakikatnya masih hidup. Sejatine jek urip. Buktine ngundang wong saben dina sing teko ribuan. Wali ane sampean ketoke aja meger-meger urip ning sejatine wis mati. Halo. Halo. Ya para wali niku mun sedo ning hakikate jek urip. Buktine ngundang wong bendina sing rawuh semonten kathah, bahkan bisa menghidupi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Perekonomian jadi jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, selamat datang Pak Bupati. Leres? Nggih, monggo Pak Bupati. Dup. Halo. Ngono kuwi resikone nek duwe bupati bagus. Begitu yang tampan dagan. Makasih semuanya.
Gitu tadi belum ada bupati katanya semuanya I love you ke aku. Giliran dia datang aku dicuekin. Dilanjut boten nggak sini? Lanjut boten nggak sini? Aku sih pinginnya nggak usah dilanjut, langsung bupati, aku pulang. Lanjut boten? Oke, panitiane bantah, sing dibutuhke jenengan. Mangke Pak Bupati kula paringi wekdal. Mangke wajib Pak Bupati mangke kula paringi wekdal. Sekedap melih 2 atau 3 menit lagi. Ya ndak, nanti setelah Pak Bupati sambutan saya lanjutkan ngajinya. Soalnya nek saya selesaikan ngaji sedelok maning rika-rika kabeh ki arep dipateni karo Gusti Allah. Termasuk bupati. Apa nek dadi bupati orang mati? Mati. Loh, sing ceramah ki arep mati padha wae. Ning dhisik bupatine. Tak dandangi ngadep kene kabeh. Wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini akan kehabisan hidup. Dengan berzikir kita menyambungkan diri kepada sang pemilik hidup. Jadi pas arep kentekan urip nyambung nang sing duwe. Sama bapak-bapak misalnya bangun rumah kehabisan semen, bapak nyari bakul semen kok nyari bakul tepung. Ya tepung, ya tepung. Ibu nyambel kehabisan lombok, kene ngarani lombok apa cabe? Lombok, nyambel kentekan lombok. Ibu goleki bakul lombok apa bakul paku? Paku, ya paku. Iki saya sore saya edan ngomong iki. Ayo bapak-bapak sing doyan udut, kek rampung madya, kecut banget pengen udut, goleki bakul udut apa bakul knalpot? Knalpot ya. Pak Bupati sabar, ingon-ingon rika edan kabeh. Untungnya kok bupatine sabar. Arep kentekan semen, pengen entuk semen goleki sing duwe. Arep nyambel kentekan lombok, pengen entuk lombok kudu goleki sing duwe. Arep madyang kentekan kerupuk, pengen entuk kerupuk yo goleki sing duwe. Lah nek arep kentekan urip kudu goleki sing duwe. Sapa? Gusti. Zikir itu sebutan itu punya kekuatan yang luar biasa dahsyat. Sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja, begitu dikasih sebutan kekuatannya jadi hebat. Maaf, kain itu biasa-biasa saja, ngelimbruk, melumpruk, kemelimbruk, bahkan kalau sudah usang disebut gombal mukio. Tapi ketika kain itu dikasih sebutan, hadirilah pengajian umum dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan bersama Mustafa. Itu kain punya kekuatan mendatangkan ribuan orang. Padahal kalau nggak ada sebutannya, kelimbrak-kelimbru nggak punya kekuatan. Begitu dikasih sebutan, punya kekuatan yang luar biasa. Kertas itu nilainya biasa, kertas paling-paling dipakai layang-layang, ibu-ibu digawe buntel bumbu dapur, buntel berambang, buntel lombok. Tapi ketika kertas ini didesain khusus, dikasih sebutan 100.000 rupiah, kekuatannya luar biasa. Orang yang tadinya nggak milih, gelem milih. Sing asale mau nyoblos, malah gelem nyoblos. Woi, sebutan itu luar biasa. Maaf, dan orang akan diperlakukan sesuai sebutannya. Kalau sebutannya baik, dia diperlakukan baik. Kalau sebutannya buruk, dia pun dapat perlakuan buruk. Ayo ibu, coba besok ibu berdiri di tepi jalan. Setiap ada orang lewat, ibu sebutlah yang baik. Ada orang lewat lagi, sebut yang baik. Pasti ibu akan dapat perlakuan baik. Begitu ada orang lewat, ibu nyebut yang baik, assalamualaikum. Ada orang lewat lagi, sebut yang baik, assalamualaikum. Ada orang lewat lagi, sebut yang baik,
Assalamualaikum. Ada orang lewat lagi, sebut yang baik, Assalamualaikum. Pasti ibu akan dapat perlakuan Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam. Sampeyan juga mas, besok berdiri di tepi jalan, ada orang lewat, sebut picet. Ada orang lewat lagi, sebut dobol. Nggak sampai 5 menit delosor diri. Karena sebutanmu buruk, perlakuan yang kau dapat juga buruk. Zikir itu merek. Merek itu kalau bagus, pasti harganya semakin bagus, nilainya semakin mahal, betul? Air bening diwadahi kendi didol payung, betul? Ya enggak, karena mereknya merek kendi. Air bening diwadahi kendi dijual nggak laku, mereknya merek kendi. Tapi ketika air bening diwadahi botol, dikemas rapi, kasih merek yang bagus, mahal harganya. Paham? Nah, merek yang paling bagus apa? Allah. Ingat, kita juga bawa sesuatu yang bening. Ruh itu bening, nafas kita bening. Kalau pengen mahal, ruhmu, nafasmu, kasih merek yang bagus. Keluar masuknya nafas, kasih merek Allah. Larang muridmu. Soalnya maaf, hidupmu itu hanya kayak plastik. Tahu plastik? Selama dalam masih ada isinya, makanan, snack, kue, jajan, mulia, kemana-mana dibawa orang, dicangkeng orang, dijunjung orang. Begitu isine entek, plastiknya di nasibmu yang ngono kuwi. Saiki jehri wariwi kemana-mana, begitu habis kontrakannya dibuat no kuburan, dadi panganane set, dadi panganane ular. Nah, selanjutnya kita beri kesempatan dulu beliau Bapak Bupati, kebanggaan kita, untuk menyampaikan sambutan dan pengarahan. Saya istirahat dulu sebentar, nanti insya Allah setelah sambutan dari beliau Bapak Bupati kita lanjut. Bapak dan Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat seluruh jamaah, acara berikutnya sambutan dan pengarahan dari Bupati Kabupaten Kebumen. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Alhamdulillah, beliau dulu saya dengar waktu saya masih dinas, begitu masuk Jawa Tengah nyetel radio, iki Kiai Sopo apik men. Ini saya itu tanya, itu saya betul. Jadi setiap saya mau cuti masuk ke Jawa Tengah ada suara beliau di radio. Radio apa ya? Ada terus, alhamdulillah. Dan para tokoh semuanya yang berbahagia, serta Pak Kades yang luar biasa, serta para panitia yang luar biasa, Pak Yai Al-Mukarram Haji Anwar Zahid, nyuwun sewu, langsung tak ikrarkan teng mriki ngundang jenengan. Bupati nanti ngundang untuk acara Kebumen International Expo. Jadi tanggalnya kita menentukan beliau antara tanggal 17 Juni sampai 25 Juni. Itu nanti satu malam. Jadi kalau kemarin paradenya artis-artis, sekarang insya Allah kiai-kiai. Para hadirin, saya tidak banyak pidato, saya cuma minta ibu-ibu 10 maju. 10. Nggih, temen mohon ngadap mohon. Yang di sini siapin 10. Di sana aja, nggih. Bapak-bapaknya siapin 10. Hari ini Bupati insya Allah akan menemani Pak Kiai Al-Mukarram Haji Anwar Zahid di 3 titik. Dari sini ke nanti malam di Merit, nggih, Kiai. Dari Merit ke Seruang.
Ya, madep sono, ibu-ibu. 10. Sini siapin 10. 10 ayo, madep sana, madep sana. Madep sana. Nur, langsung bagi. Langsung bagi Nur. Tantengan nanti. Ya. Bagi. Soalnya buahnya ora cukup. Ojo siswi. Pergi, alhamdulillah ini hadir Pak Camat, Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil ini teman SMP saya. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat dan jajaran dari Sekjam, para kasih juga hadir, para kades ingin tengah jam sedoyo hadir lengkap. Surabaya untuk kumisnya itu kelihatan. Pensiun langsung jadi kepala desa. Luar biasa. Ibu-ibu tersi betah nggih? Tambah 2 jam lagi nggih? Ya, nanti bisarohnya tambahin. Buat bupati. Mana yang kau nih? Nggih, langsung dibagi. Menara rebutan. Nggih, dibagi niki. Nggih, monggo. Wis, langsung balik. Nggih. Bud, singano yoyo 10. Jangan rebutan dapat semua. Kene yoyo 10. Jangan soalnya. Sing teng mriku mboten ndonga mawon nggih. Ayo. Bud, mana ya Bud? Kayak ibu-ibune kei. Panitia terima kasih Buati atas kegiatan hari ini. Akhir Sya'ban insyaallah kita akan menghadapi Ramadan. Semoga kita akan sampai Ramadan dan bisa melaksanakan sholat Ramadan, melaksanakan sholat Ramadan dengan baik, karena sholat Ramadan di dalamnya insyaallah akan menjadikan pahala kita berlipat ganda. Tapi hati-hati, kalau kita berbuat dosa juga berlipat ganda. Hati-hati. Ada lagi? Cukup? Saya rasa dari Bupati ngaten nggih. Nanti di sini buat 10 nggih, buat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Bupati kebanggaan kita haturkan terima kasih. Para jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh Nyonge Dewek. Aktivitas pertama orang beriman, sekaligus tanda-tanda orang beriman, sekaligus yang harus kita perbanyak kelak di bulan Ramadan adalah zikrullah. Zikir datang Gusti, perbanyak zikir. Apa itu la ilaha illallah, apa itu istighfar astaghfirullah, apa itu subhanallah, apa itu hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Pokok kalimah-kalimah thayyibah termasuk aktivitas kedua yang harus dilakukan besok di bulan Ramadan dan diperbanyak adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Membaca Al-Quran yang menjadikan iman bertambah kuat. Jamaah sekalian, Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Bahkan di setiap bulan Ramadan Rasulullah bersama malaikat Jibril itu semaan Al-Quran. Rasulullah yang membaca, malaikat Jibril yang menyimak. Gantian malaikat Jibril yang membaca, Rasulullah yang menyimak. Seperti itu terus
dan alhamdulillah itu jadi budaya di masyarakat kita, jadi budaya warga muslim muslimah Kebumen. Setiap bulan suci Ramadan, di mana-mana masjid, di mana-mana musola ada tadarusan semaan Al-Qur'an. Gini apa nggih? Rame nggih? Rame, terutama masjid musola sing jajane akeh. Di luar Ramadan saja kita banyak baca Al-Qur'an, lebih-lebih di bulan Ramadan. Perbanyak baca Al-Qur'an. Ini dua aktivitas pertama untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Halo, walaupun tidak sampai membatalkan, tapi bisa melenyapkan, bisa menghapus pahalanya puasa. Di antaranya sesuatu yang berkaitan dengan lesan. Hati-hati lambe-lambe kudungan, ngerasani unda-tunda, adu-adu, tumbak cucuan, dusta, sumpah palsu. Halo, halo, tolong jangan bubar dulu. Hari ini spesial di Kabupaten Kebumen. Saya ada 3 titik. Sekarang ini insya Allah nanti malam di Mirit, terakhir di Serung, dan saya akan selalu didampingi oleh Bupati kebanggaan kita. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Subhanallah, keren. Pak Bupati tadi sebenarnya hanya sekedar memberikan sindiran kepada warga Patok Rejo yang kaya-kaya, yang pelit-pelit. Pemerataan itu harusnya ditumbuhkan, terlebih sebentar lagi mau Ramadan. Pak Bupati ini sebenarnya ngasih himbauan bilhal, ndak usah ngomong tapi langsung praktek. Bilhal seperti ini loh harusnya, terlebih nanti di bulan Ramadan. Andaikan kesadaran dari warga muslim muslimah yang kaya bisa seperti beliau, insya Allah Kebumen gak ada warga miskin. Udah wong sugih-sugih niku purun ngedalaken zakat mawon, sadar untuk membayar zakat saja. Udah nggak usah banyak-banyak, yang 2,5% itu saja dengan penuh kesadaran tinggi dibayarkan, dikeluarkan melalui Basnas, insya Allah problem perekonomian selesai. Problem ekonomi tuntas. Mboten enten wong larat. Sangkingane wong Islam sing sugih-sugih iku pelit-pelit. Rungake sing sugih-sugih melarat-melarat do keplok kae arep-arep kae. Asli Pak Bupati itu kasih himbauan dan instruksi bil hal, mboten bil makol. Nggak usah digembar-gembar saya tiap titik bagi-bagi sembako, wira wong kampanye. Oleh Bupati kan wis penggaweane ngene iki, setiap datang ke lokasi bagi-bagi, kiyaine sing urung disangoni. Jadi lah maksudnya hitungannya kan jelas, 3 titik itu nanti berapa. Loh kan nggak mudah kok ngumpulin jamaah sebanyak ini, nggak mudah ini karena kiyainya. Nah otomatis kinerja Bupati bagus, ya ngapain kalau udah ada yang bagus kok nyari-nyari yang lain yang belum jelas. Jadi periode berikutnya wajib pilih ini menang. Lah kalau udah ada yang bagus ngapain nyari-nyari yang belum jelas? Malah loro kabeh dirimu. Ngono no, ayo nambah. Ngene iki larang ngene. Yang ketiga, apa aktivitas bulan Ramadan? Apa tanda orang beriman? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal kepada Allah
berserah diri secara totalitas kepada Allah, menyerahkan segalanya datang Gusti. Tawakal itu bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka orang yang menyandarkan segalanya kepada Allah pasti kuat, pasti hebat, karena sandarannya maha kuat, maha hebat, maha segalanya. Bersandar kepada selain Allah suatu ketika pasti jatuh, karena selain Allah pasti hilang, selain Allah pasti lenyap. Untuk memudahkan pemahaman, permisi saya kasih contoh, mohon izin Pak Bupati tanpa mengurangi rasa hormat. Saya duduk di kursi nyaman, enak, karena saya bersandar pada kursi. Selama kursi yang jadi sandaran saya ini masih ada, duduk saya tetap enak, duduk saya tetap nyaman. Tapi misalnya kursi yang saya jadikan sandaran itu diambil sama wong ini, bisa dipastikan saya terjatuh, terjerembab, bahasa Inggrisnya the geblak. Kenapa kok saya jatuh dan geblak? Karena saya bersandar pada sesuatu yang bisa hilang. Iya, selama kursi yang saya jadikan sandaran masih ada, saya duduk kuat, nyaman, enak. Tapi begitu kursi ini hilang, saya jatuh. Seperti itu orang yang bersandar pada duit, selama duitnya masih banyak, dia bisa kaya, dia bisa sombong. Tapi begitu duit yang jadi sandarannya habis, pasti dia jatuh, pasti dia geblak. Bersandar pada kekayaan, maaf, selama kekayaanmu masih banyak, selama kekayaanmu masih ada, kamu bisa menggaya, apapun bisa kamu dapat. Tapi begitu kekayaan yang kau jadikan sandaran itu habis, jatuh kamu, geblak. Bersandar pada pangkat jabatan, mentang-mentang dari bupati misalnya, mengandalkan jabatan, sembarang semuanya minta dilayani, sepatu minta dibawain, koper tas minta dibawain, map aja minta dibawain. Kowe tak pikir wong iki saya dhuwur pangkate, saya keple. Mbiyen dadi polisi ki angkut-angkut karung ya kuat. Bareng saiki dadi bupati nggawa map dhewe ora kuat. Ki njaluk digawake. Maaf, dadi camat, dadi kapolsek, dadi danramin, bersandar pada pangkat jabatan. Iya, kalau masih menjabat bisa gagah, hebat, semua orang hormat. Begitu sandarannya yang berupa pangkat jabatan kedudukan itu habis, selesai, purna, oek. Makanya banyak orang yang begitu pensiun power syndrome, awak ya oek mau. Awalnya semuanya serba dilayani, begitu pensiun nggak ada yang mau melayani. Ente aneh, stroke berat, keple kabeh kali ini. Kenapa? Karena bersandar pada sesuatu yang bisa hilang, bersandar pada sesuatu yang bisa habis. Tapi kalau bersandarnya kepada Allah, kuat selamanya, hebat selamanya, karena Allah gak akan hilang, Allah selalu ada, Allah maha kuat, maha segalanya. Ibu misalnya, maaf, bersandar pada suami. Ibu punya suami yang gagah, bagus, ganteng, keren, gentle, atletis, tinggi, besar, kuning kulitnya saundu-undune, duitnya banyak, oke? Ibu bisa menggaya, bahkan ibu bisa kentir, melakuti jendit, lembean didawak-dawak kebek, pamer gelang, kerimping. Seluruh pakaian dan aksesorisnya branded semua, bermerek semua. Tapi maaf, begitu suami yang ibu jadikan sandaran itu mati, jatuh ibu, geblak. Coba ngomong bojo meneh. Ya wes, bojo meneh untuk bojo maneng. Bojo maneng untuk bojo maneng. Sugih bagus, ibu bisa bergaya, bisa jentat-jentit, bisa endel, bisa kentir. Neng bojomu mati maneng, geblak maneng.
bojo maning ya wis entuk bojo maning bagus gagal sugih duwite akeh ibu bisa bergaya bisa kentir bisa jenat-jentit ning bojomu mati maning geblak maning ora apa-apa bojo maning entuk bojo maning gagal sugih ibu gaya kentir endel bisa jenat-jentit bojomu mati maning geblak maning hei wis nyenyek sapa sing doyan wong rupamu ya mung ngono kok arep bojang-bojo sing doyan sapa ya leceh nom sembarang-barang jeh kuat jeh kenceng onderdile baute jeh kuat pipi ginyur-ginyur mindur-mindur dodong mentek-mentek bareng wis tuwa ngono iki bojo ping 4 pipi mengkeret dodo sing asale mentek-mentek kewer-kewer ngeliwir ngelembreh karek tengere tok mbok senajan nganggo BH sing paling larang paling apik tetep brosot sapa sing doyan anyel aku ngeyel halo maka tawakal berserah diri kepada Allah jagake Gusti ngertos jagake nggih jagake niku ya jagake tidak menjagakan selain Allah hanya jagake Gusti ya orang itu kalau bergantungnya kepada Allah jagane Gusti Allah beres urusan apapun beres karena Allah maha segalanya maka kalau maaf bergantung kepada selain Allah siap-siap gagal bergantung kepada selain Allah siap-siap gagal termasuk bergantung kepada manusia jaga ke menungso lebih banyak kecewanya daripada puasnya nyonge tau ngalami jaga nih wong mesti breset luput gagal pernah diundang pengajian nyonge kencot neng nyonge orang Madiang wis engko Madiang nggone panitia wae bareng tekan gen ora ono Madiange dadi ceramah karo ngejer-ngejer ini akibat bergantung kepada manusia akibat jaga ning wong breset gagal makanya aku ngene iki bane diundang langsung karo bupati ngene iki gak berani terus jaga nih mesti kowe untuk sangu akeh rawani aku dikira sing ngundang bupati langsung ini terus mesti kok wah ini bonusnya oke itu namanya saya berarti kan bergantung kepada manusia ngapain gagal bergantung kepada Allah cuma umume nah, yang ngundang panitia biasa sama yang ngundang langsung bupati itu ya beda lah kalau sama ya apa artinya nih nanti mau podo genah men masa sing ngundang bupati karo ketua RT kok podo apa gunanya jadi bupati salahnya jadi bupati saat itu ngane Pak Bupati panjang umur sehat walafiat ya sakit mengemban amanah dengan sebaik-baiknya berat loh resikonya jadi bupati Kebumen ini luas dan semua berharap diperhatikan oleh Pak Bupati ada prestasi sebagus apapun biasa nggak dilem karo ngomong tapi buruk sidik wae umum sak kabupaten betul makanya saya nggak mau jadi bupati ngapunten loro pemane saiki sithik-sithik OTT dipecicili terus karo KPK diaudit terus Masya Allah gak iso tanek turune makanya ibu digawa sapa ngomong curiga sabar ibu punya suami ganteng ya kayak gitu resiko salah sendiri siapa suruh jadi ketua tim penggerak PKK halo berat kalau saya maaf
Kula cukup ngeten mawon Pak Bupati, tak telateni wis renes alhamdulillah. Alhamdulillah. Malah enaknya kalau di majelis kayak gini, kiai ketemu bupati, bupati ketemu kiai. Kok kiai nyangoni bupati itu nggak ada perdanya, nggak ada perda yang mengatur kiai harus nyangoni bupati, nggak ada. Tapi kalau bupati nyangoni kiai wajib ain, wajib ain. Biasanya berkahi dan insya Allah periode kedua enteng, insya Allah. Lera nyangoni ya tahu sendirilah akibatnya. Mungkin ya habis jadi bupati langsung ketua RT. Mungkin salah satu dampaknya seperti itu. Makanya gak enak dari bupati, gak enak, loro. Modal untuk kemarin aja belum balik. Loro, masya Allah, loro. Ini saya sampaikan supaya untuk periode mendatang gak ono wong sing macem-macem pengen nyalon bupati. Loro, ben sing loro wong iki wae ben sak loro-lorone mesisan. Setuju? Wes, nambah. Masya Allah, putrine Pak Bupati cantik imut ya Allah. Itu kecil itu imut gemesin. Ya ku yang mergo niru ibune ora bapake. Niru ibune. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya kalau bergantung kepada selain Allah siap-siap kecewa. Lebih banyak kecewanya daripada puasnya. Bu, uang ini bu, uang diapi ira karo-karuan berharap dibalas apik. Tibae bales elek. Wonten apa mboten? Lho yo ngalami kabeh. Itu kalau berharap kepada manusia diapi kadang bales elek. Maka berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah tangan. Air susu dibalas dengan air tuba. Dikei ati neraka ditulung malah kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jadi nih ya nasib itu kalau berharap kepada manusia kecewa. Maka bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri, jelei pak. Ibu juga sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami, sakit hati. Jujur sebagai suami saya sering dikecewakan istri, saya mengecewakan dia lebih sering lagi. Nah kalau berharap kepada manusia kok atasan yang dihormati kadang mendolimi, mengeksploitasi, bawahan yang disayangi kadang mengkhianati dan berani demonstrasi kok. Duwe tonggo disumbang ping 7 bali emeng ping 1 kok. Wonten mboten? Ana lha kuwi kudu ngireng kuwi ngalami. Lah nyumbang wis ping 7 bali emeng 1. Ya karena berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Maka satu-satunya harapan, satu-satunya sandaran namun Gusti, pasti hasil maksud karena Allah Maha segalanya. 3. Alladzina yuqimuna shalah. 4 kok 3? 4 nggih? Nah, berarti 3 tambah 1. Menegakkan sholat dan memperbanyak sholat itu aktivitas bulan Ramadan, tanda orang-orang yang imannya kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat ditingkatkan secara kuantitas maupun secara kualitas, diperbanyak sholatnya di bulan Ramadan kelak. Kalau diperbanyak itu berarti sholat sunnah. Nek sholat fardu maktubah itu udah paten. Halo, mbok paham orang ini diomongi plonga-plongo kok. Yang di luar Ramadan kemarin-kemarin itu nggak pernah rawatib, qobliyah, ba'diyah, yuk Ramadan dikerjakan. Pagi biasanya nggak pernah duha, yuk Ramadan dikerjakan. Tadi disampaikan Pak Bupati, pahalanya dilipat gandakan minimal 1000 kelipatan. Sholat duha 2 rakaat pahalanya sama dengan sholat duha 2000 rakaat. Sayang kalau disia-siakan. Biasanya nggak pernah tahajud,
Yuk Ramadan ditingkatkan. Maka Ramadan ada perintah sholat tarawih. Ini untuk memperbanyak sholat dan harus meningkat kuantitas maupun kualitas. Ramadan ada anjuran sholat tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat, jumlahnya 23. Atau ada saudara kita yang lain 8 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir, jumlahnya 11. Jadi tarawih ada yang 20, di Indonesia ini ada yang 8. Ini yang benar yang 8 apa 20? Yang benar 20 apa 8? 8 apa 20? Podo benere. Sing ora bener sing kokean cangkem. Sing ora bener sing seneng tukaran, seneng padu, seneng debat. Monggo debat bantah-bantahan, rebutan bener. Ana sing model ngono kuwi. Apa wong NU lek Ramadan traweh yo akeh rakaate 20 rakaat ning cepet banget salat kaya ngoyak maling. Guduk. Salat model apa kuwi ora mutu. Wong salat kok trimo Allahu akbar dolin. Entul jadi duli-duli ndut. Tangi cerai kaya bismillah dolin. Entul jadi duli-duli ndut. Untuk salam ya gobek-gobek. Engko tangi meneh ya Allahu bismillah dolin. Entul jadi duli-duli ndut. Cerai kaya dolin. Entul jadi duli-duli ndut gobek-gobek. Salat model apa? Salate wong NU. Lha ini bahaya nek ora ana tumakninae. Pengumuman, saya ini NU. Darah saya diiris ijo. Ya abang. Tapi aku ora seneng nek ana wong NU salat tarawih sampai ora ana tumakninae ngono kuwi. Tumakninah rukun kok. Lah nek kecepatan ora ana tumakninae ora sah kuwi tarawih. Pengumuman. Lah masyarakat NU umume ngono. Masjid musala kapan imam tarawih cepet penumpangnya akeh. Tapi lek imame suwe ra entuk penumpang. Ten mriki nggih wonten. Ya ngono kuwi kelakuanmu. Cepet gak apa-apa, sing penting tumaknina. Tumaknina harus ada. Sedengan nikmat. Sampai watuk aku. Anyel aku. Lho ngono ki nek dilokne nesu-nesu. Ngapunten, monggo. Mari kita bersaing secara kualitas gitu loh. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang terbaik amalnya. No, makanya aja salah ana sing ngelokno. Apa wong NU? Traweh ra mutu. Ya bener rakaate akeh 20 ning cepet banget kaya ngoyak maling. Wah, nawet le. Sedale. Salatu jamaah. Salatu jamaah. La haula wa la quwwata illa billah. Muhammad lale. Allahu akbar. Dolin. Entul jadi gulik-gulik dudut terekal. Dolin. Entul jadi gulik-gulik dudut gobek-gobek. Aja nyalahne nek dilokne. Muhammadiyah yo ngono pisan kuwi. Setahun sepisan wae tarawih meh 8 ora niat. Mung setahun pisan meh 8. Salah kabeh kuwi, sing 20 salah, 8 salah. Sing bener aku ki lho netral, ora usah tarawih. Wong sampel. Wong padha-padha ana dasare. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Tuh kan kelihatan kalau sayang banget sama aku. Kasih semuanya, I love you. Ya Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kelima, dari sebagian rizki pemberian Allah diinfakkan. Ramadan infaknya ditambah, sedekahnya ditambah, apalagi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tadi udah dikasih contoh sama Pak Bupati. Woi, padahal semuanya udah tahu orang yang ahli sedekah pasti akan selamat dunia akhirat.
As-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala. Kalau nggak mau sedekah, pelit, justru malah mendatangkan bala. Para jamaah, setiap hari manusia didampingi oleh dua malaikat yang dua-duanya berdoa. Satu malaikatnya berdoa, Allahumma ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti yang jauh lebih baik dan lebih banyak, lebih berkah. Ini malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah kepada Bupati Kebumen yang berinfak ganti yang jauh lebih banyak. Tadi sembako berapa yang dibagi-bagi, ganti ya Allah dengan kelipatan yang berkali lipat, dengan yang lebih banyak, lebih berkah. Apalagi kalau nanti bupatinya nambahi kiainya, berikan ganti menengok atau menengok, berikan ya Allah ganti yang menengok, rasa melu-melu lurah menengahi Pak Lurah, iki urusanku karo Pak Bupati Pak Lurah, jenengan meneng wae gobek-gobek wae, beri ganti yang lebih banyak, mudahkan urusan beliau ya Allah, tanamkan rasa cinta di hati rakyat-rakyat beliau ya Allah. Orang-orang yang membenci beliau rubah hatinya untuk menjadi cinta dan mendukung beliau ya Allah. Nambahi pora mbok amine kuwi kok ya. Lah malaikat yang satunya berdoa, Allahumma ti mumsikan talafa, ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya, nggak mau infak, kehancuran sehancur-hancurnya, hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Orang-orang Patorjo yang pelit-pelit itu ya Allah, duitnya banyak tapi nggak dikeluarin sama sekali, pakaian nggak keluar, makanan nggak keluar, duit nggak keluar, sampai entut aja nggak keluar. Jadi bokongnya dilas rapet, dicor bokongnya, kuatir entutnya metu. Berikan kehancuran sehancur-hancurnya ya Allah. Jok kaget kapan bupati orang nambahi, jok kaget. Iki sing donga malaikat yo, sing donga malaikat. Lha kuwi sing ngoceh yo kaya ngono kelakuane. Bapak Ibu monggo silakan silaturahim ke tempat kami. Di tempat kami ada pesantren gratis yang sekarang kurang lebih 1.500 santrinya. Ya olehku ngene-ngene iki. Makane kok aku kok ditambahi karo bupati, ya tak gawe bocah-bocah kuwi. Yang menang kowe. Ini yang 400 sekiannya yatim. Alhamdulillah beberapa dari Kebumen, Purworejo, Purwokerto, alhamdulillah. Yang 400 sekian yatim, selebihnya duafa. Kurang lebih 1.500 Pak Bupati. Kalau tadi jenengan ngasih contoh bagi-bagi beras, Masya Allah, di pesantren kami 1 minggu kebutuhan berasnya kurang lebih 5 ton Pak Bupati. Itu 1 minggu 5 ton. Loh, cangkem 1.500 kok. Lah kalau seminggu 5 ton berarti 1 bulan nggak paling tidak 20 ton. Gitu loh. Kita sampai no bupati yang ben paham. Itu baru beras, belum yang sayur, belum yang lain-lain. Gitu loh. Makanya ya saya mohon doanya. Ya tak ewangi kelutusan kayak gini ya, demi pesantren, demi anak-anak. Kan saya nggak seterusnya seperti ini. Ada masanya nanti saya harus silo, lungguh munggoni santri. Nah dakwah saya harus dilanjutkan oleh anak-anak saya. Nah, nanti kalau mereka udah siap, mereka akan kembali ke daerah masing-masing meneruskan estafet perjuangan saya. Itu harapan saya. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini tetap gratis 1.500-nya. Makanya aku ora kaget ya bupati bagi-bagi ini, ora kaget aku luwih akeh. Walaupun sesungguhnya maaf bukan saya yang membiayai dan yang menanggung, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya melalui jamaah termasuk panitia Patorjo. No. Jadi kan panitia kan mesti maringi kula, aja lali lho ya. Mesti. Lah iya kan mesti maringi kula. Lha iki berarti panitia juga ikut
membiayai anak-anak saya, ikut membiayai pesantren saya secara tidak langsung seperti itu. Jadi kalau kepingin ya dibiayai bareng-bareng, ganjarannya dibagi bareng-bareng, ngono maksudnya. Mulane sampean sing ditarik 20.000 barang kuwi ikhlaso, aja grundel, manfaatnya jelas. Kalau pengen membuktikan saya seneng banget, mungkin jenengan kerja silaturahim dan pesantren kula monggo. Tapi nggawa-nggawa aja tangan kosong. Nah sekaligus saya informasikan, ini kan udah mulai memasuki tahun pelajaran baru. Mungkin keluarga panjenengan ada anak yatimnya, ya, yatim piatu atau yatim udah wafat orang tuanya, keduanya atau salah satunya, terus kesulitan biaya pendidikannya. Untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, MTS, MA kami menyediakan, insya Allah akan kami bantu, ya, mondoknya gratis, ya meskipun buatan yatim ya tetap gratis, monggo akan kami bantu. Maame gitu, pokoknya saonoe lah, gratis, maksud berdino jaluk sate, jaluk soto, bangkrut kiai ini. Ya, pokoknya makan ya seadanya, bareng-bareng, gratis kok. Kitab-kitab semuanya untuk ngaji diniyah, ngaji weton, ngaji sorokan, gratis semua. Sekolah SPP gratis, nggak ada bayar SPP, seragam sekolah juga kita kasih. Yang masih punya orang tua lengkap, bapak ibu masih punya orang tua lengkap, bapak ibunya masih ada, itu kalau ujian saja bayar sama LKS. Berarti kalau ujian itu setahun 2 kali, semester 1 sama semester 2 sama LKS. Sebenarnya sih bisa gratisin LKS sama ujian, tapi keenaan wong tuane, ngarep ngopo wong tuane, mana diguak keenaan yo ben melu mikir bareng-bareng. Sithik edang karo jajane saben dinane. Mohon doa dan dukungannya. Saya cerita kayak gini ya, sekaligus saya ngasih motivasi. Saya kepingin kalau saudara kita yang agama lain bisa kok kasih pendidikan gratis, kenapa kita tidak? Kan Islam di Indonesia ini mayoritas. Kadang-kadang ada kendala. Anak-anaknya orang Islam yang sebenarnya potensial, cerdas, tapi nggak bisa masuk ke sekolah atau pesantren yang kelasnya bagus, terkendala biayanya yang mahal gitu loh. Maka kalau pesantren kami gratis, murah, tapi jangan dibilang murahan. No, kiai ngene kok mbak anggap murahan, tak antemi ndasmu. Iya. Ya siapa lagi yang akan memperjuangkan Islam kalau bukan kita? Siapa yang akan mendidik generasi muda Islam kalau bukan kita? Gitu loh. Makanya ayo, monggo Bapak Ibu, syukur-syukur di sini ada madrasahnya, didukung bareng-bareng. Terutama sing sugih-sugih niku lho, arep nggo apa donya ora mbok gawa mati. Apa maneh sing wis sepuh-sepuh, arep mbok nggo apa? Duit mbok tumpuk-tumpuk lho mbok nggo apa? Waras to waras uteke. Anyel aku ngene. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang-orang iman sejati yang diseru Allah ya ayyuhalladzina amanu untuk memasuki Ramadan. Bukan ya ayyuhan nas semua manusia, bukan ya ayyuhal muslimuna wal muslimat orang-orang yang beragama Islam, tapi khusus orang-orang yang beriman, orang-orang yang mampu mengimplementasikan iman, mengekspresikan iman. Aktivitas-aktivitas iman dilakukan secara totalitas selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah selanjutnya akan saya sampaikan nanti malam, kan masih ada 2 seri 2 sama seri 3. Insya Allah bareng sama beliau Pak Bupati. Saya Anwar Zahid, segala kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan maslahah manfaah barokah di din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Subscribe to my channel and also press this bell icon.